Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 785. Mendengar itu, Ye Chen tiba-tiba menoleh dan melihat Chaos God Ding yang tidak jauh, karena suara itu datang dari dalam. Menjelang jarak ini, Ye Chen masih bisa melihat pria tua itu tersegel di dading. Dia berdiri, menghantui roh kuno, sepasang mata tua yang keruh, sekarang menatap keluar dan Mo. Senior, kamu. Ye Chen membuka mulutnya, bertanya-tanya kapan lelaki tua itu bangun. Dia memiliki tubuh penjaga Raja Iblis. Kamu tidak bisa melawannya. Buka larangan dading dan biarkan aku datang. Kata-kata pria tua itu sangat ringan, dan luar biasa tua dan kuno. Raja Iblis di luar hukum. Ye Chen mengerutkan kening, melirik sosok besar seluruh tubuh dan demon, matanya menyipit sejenak, dan sepertinya melihat beberapa petunjuk. Tidak heran kekuatan tempur telah melonjak, kau terbuka. Tetapi berpikir untuk dirinya sendiri, dia juga diam-diam menggambar taktik, dan membuka larangan-larangan sending. Seperti yang dikatakan orang tua itu, dia tidak bisa melawan dan Mo sama sekali. Lebih tepatnya, dia tidak bisa melawan hukum eksternal setan. Setelah pengekangan diangkat, Chaos Ding berdengung dan bergetar, orang tua itu melangkah keluar, melambaikan dan menarik tombak perang hitam yang dimasukkan ke dalam Ye Chen, dan kemudian berdiri diam di sana, menonton dengan tenang. Dan sihir, di seberangnya, melihat lelaki tua itu muncul, dan Mo berhenti tiba-tiba, menatap lelaki tua itu sejenak, karena dia dapat melihat bahwa lelaki tua di depannya itu tidak sederhana. Meskipun dia tampak seperti manusia, dia tahu bahwa itu adalah keadaan. Kembalilah ke kenyataan. Siapa kamu? Dan Mo menatap dingin pada lelaki tua itu. Raja dan juniormu? Ini sangat menakjubkan. Lelaki tua itu berkata, kata-katanya lembut dan lembut, tanpa sedikit pun desahan. Pendahulu tua ini adalah Dan, apakah Raja Saman Dan? Di sini, penampilan Ye Chen telah berubah, dan aku bisa mendengar makna kalimat orang tua itu sebelumnya. Ini, Ye Chen agak pusing, berpikir bahwa senioritas Dan Mo sudah cukup tinggi. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada satu lagi yang lebih tinggi darinya, dan orang itu masih terkunci di dading olehnya. Siapa kamu? Ketika Ye Chen ngeri, Dan Mo berteriak dengan keras, dan dia tidak bodoh. Dia juga mendengar arti dari kata-kata orang tua itu, yang merupakan kalimat yang membuatnya merasa cemas karena keberadaan orang tua itu. Buat hatinya merasa tertekan. Lelaki tua itu tidak berbicara, hanya mengangkat kepalanya sedikit, dan memandang ke satu sisi langit yang kosong. Sepertinya dia bisa melihat pantai yang besar dengan baju besi lebih dari ribuan mil. Dia seperti raja di dunia, yang memandang dunia. Yu Jiang, jangan datang ke sini. Pria tua itu tersenyum sedikit ke arah itu, tetapi mata tua itu penuh dengan perubahan waktu. Saya tidak tahu berapa mil jauhnya, sosok pantai perkasa di baju besi tampaknya merasa bahwa seseorang sedang menatapnya, perlahan-lahan membuka matanya, dan melihat ke sisi ini, keduanya dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai, mata mereka terhuyung-huyung bersama. Sedetik kemudian, sosok lapis baja dari pantai yang perkasa itu hanya bisa melirik. Chu Haiwang, Raja Ouyang Sizun, kau benar-benar mengejutkan rajaku. Yang mulia konyol, lelaki tua itu tersenyum sedikit dan tidak berbicara, satu mata sudah cukup untuk mewakili segalanya. Kamu masih hidup? Yu Jiang tersenyum pelan. Para manula yang berbeda tidak sama. Bergabunglah denganku di dunia ini. Kamu dan aku bergabung untuk menyapu dunia. Para senior jatuh cinta. Lelaki tua itu tersenyum lembut, tetapi melambaikan tangannya dengan lembut. Lelah. Ini tidak seperti Ouyang Sizun, yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan tentara hantu dan tentara kuil di masa lalu. Suara Raja Iblis Yu Yukuan sangat keras, bergema tanpa batas di lautan Dewa Ouyang. Ini bukan waktu kita, mengapa kita harus memaksanya? Ouyang Wang Jingjing memandang Yu Jiang. Mulutnya benar dan salah. Yu Jiang berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar mau? Kamu dan aku adalah orang yang sama. Jika tidak ada Kaisar Yan di zaman saya dan tidak ada Raja di era Ru, Anda dan saya akan menjadi Chu besar ini Wang. Itu hanya satu langkah dari latihan kultivasi tertinggi. Jangan katakan padaku bahwa Anda tidak menyesal. Penyesalan ada secara alami. Wang Ouyang tersenyum. Tapi tidak peduli seberapa besar penyesalannya, itu akan berangsur-angsur memudar dalam perubahan waktu. Teman lama saya dan mantan musuh berubah menjadi Loes di tahun-tahun. Apapun kultivasi tertinggi dalam kehidupan ini, kita semua adalah generasi yang lebih muda, dan kemuliaan kita telah lama terkubur di zaman kita. Petik 2. Fantastis. Yu Jiang mendengus, selama kita hidup, kemuliaan akan menemani kita sepanjang hidup kita. Kamu hanya ingin membuktikan bahwa kamu lebih baik dari Yan Emperor, langkah demi langkah, berusaha semaksimal mungkin, dan bersumpah untuk menjadi Raja Chu, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa Yan Emperor tidak lagi di masa lalu?
Bagaimanapun, Anda tidak dapat melihatnya. Ouyang Shizun, kata-katamu hari ini mengecewakan Wang Yujiang mencibir. Aku sudah menjadi orang yang brengsek. Ekspresi Raja Ouyang tenang, dan ada kelelahan dan perubahan-perubahan pada wajah tua itu. Jadi, kamu memutuskan untuk menghentikan Raja. Mata Wu Yujiang tajam. Jika kamu mengikuti latihan agungmu, aku secara alami tidak akan mengajukan pertanyaan, tetapi jika kamu hidup dengan arang, aku akan mengurusnya. Mata Wang Ouyang tidak menyipit, dan matanya yang tua dan keruh terlihat jelas. Kalau begitu aku akan melihat hari ini, apa yang kamu lakukan untuk menghentikanku. Mata Qi Yujiang dingin dan dia menyampaikan pesan kepada Danmo, bunuh aku. Setelah mendengar itu, Danmo tertegun sejenak. Sekarang dia tahu bahwa Raja Ouyang adalah sebaliknya, dia secara alami sedikit pemalu, tetapi dia bisa melawan orang yang kejam dan kejam di sebuah kuil dengan kekuatannya sendiri, dan leluhur dan raja dari Danceng ini adalah sebuah era, meskipun ia adalah hukum asing Raja Iblis, ia masih sedikit takut ketika ia benar-benar menghadapi Raja Ouyang. Bunuh, Wu Yujiang memesan lagi. Mendengar ini, mata Danmo dingin, tiba-tiba melangkah maju, dan Lingtian berpisah kepada Raja Ouyang. Raja Ouyang menghela nafas, perlahan melambaikan tangannya, dan menepuknya dengan telapak tangan yang kosong meskipun telapak tangan itu tampak biasa, itu mengandung banyak perubahan, tetapi merupakan pukulan untuk kembali ke alam. Boom! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan Danmo tertegun dan mundur. Seperti dia, Raja Iblis di luar tubuhnya juga melangkah mundur, karena tubuhnya yang besar dan kaki yang besar, setiap langkah mundur akan keluar dari lubang yang dalam di tanah. Desis. Melihat adegan ini, Ye Chen, yang telah melarikan diri, tidak bisa menahan napas, dan tanpa sadar menatap Raja Ouyang, apa asal-usul orang tua ini, dan itu keterlaluan. Bang! Boom! Ketika dia ngeri, dan mau menembak lagi, mereka semua adalah kekuatan gaib. Dan Raja Ouyang telah melangkah satu langkah, seluruh tubuh dengan diam-diam melintasi samudera yang bergulung, dan kekejaman yang luar biasa, bahkan pesona iblis dan metode-metode eksternal Raja Iblis mengalir ke langit. Bang! Boom! Bergemuruh. Segera, raungan menakutkan terdengar di atas langit ketiadaan, dan adegan pertempuran itu luar biasa luas. Di satu sisi, dan iblis menanggung hukum luar iblis, dan semua tembakannya melawan langit. Roh iblis yang bergulung menyatu menjadi lautan, dan dia berdiri di dalamnya, sama seperti Raja Iblis sejati. Di satu sisi, Raja Ouyang tua itu hambar dan biasa-biasa saja, walaupun tembakannya biasa-biasa saja, itu mengandung banyak perubahan magis, meskipun ia sudah tua, ia masih seperti Raja Dunia, memegang dunia. Ini benar-benar memukul hari ini. Ye Chen menatap Sutian, dan Mo dan orang tua di matanya, kekuatan tempur itu di luar imajinasinya. Meskipun dia hanya 3 wilayah kecil dengan Suntian Peak, tetapi kekuatan adalah dunia yang berbeda. Ada gunung di luar gunung, siapa yang ada di luar? Melihat itu, Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Boom! Bang! Bergemuruh. Di kejauhan, di 99 pesona Fengtian, dan Chen dan Dan Yi masih membombardir pesona tersebut. Tanpa demo dan untuk mengambil alih pesona itu, tekanan mereka tiba-tiba menurun, dan pesona mantra itu berada dalam batas mereka. Melihat ini, Ye Chen menarik pandangannya dari Sutian dan mengangkat pedang naga untuk membunuh masa lalu. Hentikan dia. Segera, seseorang berbicara dengan keras. Segera, lebih dari selusin tokoh hitam dibantai dari segala arah, masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik nyata di dunia yang kosong. Aku tidak bisa mengalahkan Belati, tetapi aku tidak bisa membiarkan kamu. Ye Chen mencibir, sangat kuat, tanpa pertahanan, memotong darah dan tulang-tulang seorang pria kulit hitam di depan tuduhan itu, dan kemudian membalik kosong kedua dengan satu tangan. Kekuatan Underworld terbalik. Hah, hah, hah. Pada saat ini, serangan selusin orang kuat lainnya juga tiba, baik pria pedang, sidik jari telapak tangan, atau bayangan tinju. Kekuatan sihir itu luar biasa, dan mereka menabrak Ye Chen dengan urutan apapun. Ye Chen batuk darah, tetapi langkah besar yang diseduh itu instan. Itu adalah mantra terlarang Taik Sulong. Di tempat itu, lebih dari selusin alam kosong disegel di dalam. Ayo tetap di dalam. Ye Chen mencibir, keluar dari ketinggian 100 kaki, dan menabrak musuh. Bajingan, melihat serangan Ye Chen, total 20 orang kuat di puncak dunia kosong bergegas keluar. Kalian hebat, Ye Chen bahkan tidak memikirkannya. Dia berbalik dan mundur. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk menebang dunia surga, dia tidak bisa menahan pengepungan 20 orang terkuat di langit dan langit. Yang perlu dia lakukan hanyalah menerobos. Kemana harus pergi? 20 orang kuat di puncak kerajaan kosong mengorbankan diri mereka dari kuartet. Ada semacam ketertinggalan denganku. Ye Chen mengutuk, berbalik dan menyelinap pergi. Kecepatan mengemudi benar-benar tidak tertutup. Tujuannya telah tercapai, yang mengarah pada pembunuhan lebih dari 30 orang kuat di atas wilayah kosong sebelum dan setelah pembunuhan 99 pesona Fengtian telah rusak parah. Dengan kekuatan 9 Dancen, mereka ingin meledak.
Pesona hanya masalah waktu. Melihat kecepatan Ye Chen tidak tercakup, mereka yang mengejar dan membunuhnya di alam kosong, dan bahkan kembali ke setengah dari mereka. Tentu saja, Ye Chen tidak akan membiarkan mereka kembali dan membunuh Dan Chen lagi. Sebuah belokan tajam membunuhnya lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang itu terbelah, sehingga orang-orang itu terkena kejutan dan salah satu dari mereka ada di tempat. Kepalanya berguling ke bawah. Melihat ini, kemarahan di langit membuat marah semua malaikat, dan mereka keluar lagi. Melihat adegan ini, Ye Chen menoleh dan lari. Selanjutnya, produk ini memberikan permainan penuh untuk rohnya yang tak tahu malu, dan tidak menabrak Anda, itu akan menyebabkan masalah di belakang. Anda mengejar saya, tetapi Anda ingin kembali untuk mengontrol pesona. Maaf, kakek tidak bisa membiarkan Anda pergi. Chapter 786. Boom, bang, bang. Di malam yang gelap, dunia sangat tenang. Di langit virtual, pertarungan antara Raja Ouyang dan Dan Mo akan segera terjadi. Samudra ungu dan roh Mo Sa menutupi langit dan langit sangat besar. Di bawah, gerakannya tidak kecil, Ye Chen yang tak tahu malu sepenuhnya memainkan peran sebagai tongkat kukuk, membunuh dan menghanguskan mereka yang bertanggung jawab atas dunia kosong. Mari kita lihat pesona Jiu Jiu Feng lagi, karena pemboman konstan mereka, Dan Chen telah terkoyak, dan Dan Chen serta Dan Yi telah berhasil membunuh mereka. Bawa saya, bersama-sama, mereka mengorbankan pedang pembunuhan yang tiada bandingannya, membagi pesona dengan pedang dari luar, dan menyelamatkan para tetua yang tersisa di Danceng. Sialan, itu adalah penatua Danceng yang pemarah lagi. Setelah membunuhnya, dia berbalik dan mengeluarkan pisau emas, langsung menuju mereka yang berada di alam kosong dan membunuh masa lalu. Bunuh. Kemarahan yang kuat dari dunia iblis itu melonjak ke langit, semua ratusan puncak lucu di langit datang, dan semua momentum melonjak, paksaan disatukan, dan langit virtual menderu. Ibu, pergi bekerja. Ye Chen membakar Jing Yuan, melonjak dalam kekuatan tempur, seperti binatang buas yang terbunuh di masa lalu, dan kematian beberapa surga semu yang dia korbankan juga akan dipanggil. Bunuh. Dan Chen, mereka juga tidak menganggur, dan masing-masing tangan membalik mengeluarkan si pembunuh dan saling membunuh. Boom, bang, dunia gemetar begitu perang pecah. Tentu saja, dapat dilihat bahwa Ye Chen yang tertinggal. Anda harus tahu bahwa lawannya adalah ratusan atasan yang kuat di langit dan langit, mereka hanya satu langkah lagi dari kemampuan untuk maju ke alam semi-langit. Terlebih lagi, mereka memiliki kekuatan tempur tantangan Leapfrog. Jumlahnya benar-benar ditekan. Ye Chen mereka semua berbentuk serigala. Sudah hampir waktunya, mengapa tidak bala bantuan? Ye Chen menyerang sambil menghindari. Dia tidak berani dengan ceroboh. Jika dia tidak peduli, dia akan terkena gelombang serangan bersama. Di sisi lain, Dan Chen dan mereka juga ditekan satu sama lain. Meskipun mereka adalah alkemis, mereka tidak pandai bertarung, belum lagi pihak lain memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, yang membuatnya lelah untuk mengatasi darah. Xuan Fei, kamu tidak akan tersesat. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan di detik terakhir, dia melihat beberapa yin sekaratnya sekarat akan meledak secara berturut-turut, dan hatinya disebut sakit. Penindasan. Segera, 9 Demon Strongman mengepung Ye Chen dengan langit virtual, dan bersama-sama mereka mengorbankan segel kuno berdarah. Ling Tian menekan Ye Chen. Jangan terlalu takut padaku, Ye Chen mendengus, dan Chaos God Tribe berkorban, menghancurkan segel kuno berdarah di tempat, dan peta Kyushu Swantian menyapu, dan 9 domain sihir orang kuat terkejut. Guncangan mundur dari Demon Strong, dan Ye Chen melihat ke arah Danceng lagi, karena jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka akan sangat menderita jika mereka terluka parah. Namun, bala bantuan Danceng terbunuh, dan situasinya berbeda. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melarikan diri di bawah penindasan mutlak jumlah setan dan monster dan. Benar saja, di hadapannya, ada awan dan kabut bergulir di kejauhan yang bisa dilihatnya, dan suara langit bergemuruh, ada ribuan tentara dan kuda dalam pasukan yang berlari. Penguatan telah tiba, dan Chen menghela napas lega, menyerang lebih cepat. Dibandingkan dengan mereka, wajah orang kuat di alam setan tiba-tiba menjadi jelek, karena tentara Danceng yang terbunuh bukanlah jumlah yang besar secara umum, dan yang terlemah diperbaiki di alam kosong, yang tampaknya telah melebihi mereka. Apa yang bisa kamu lakukan? Dan Mo juga menemukan ini dalam pertempuran antara Sutian dan Raja Ouyang, dan wajahnya tiba-tiba jatuh. Meskipun dia memiliki kekuatan Raja Iblis dan kekuatannya, dia tidak bisa melawan banyak orang. Jika ini dikepung, dan Anda ingin membunuh lagi, maka itu tidak sesederhana itu. Bill Me dan Siti, bunuh aku. Di bawah, teriakan-teriakan sudah terdengar. Seorang pemuda berambut putih memegang pedang pembunuhan emas adalah yang pertama membunuh. Pedang membelah pedang dunia dan pria kuat di alam iblis, hampir terbelah di tempat. Bunuh. Tak lama kemudian, teriakan dan tangisan Sentian berdering, dan pasukan Danceng datang dari pemusnahan dan dikelilingi oleh orang kuat domain iblis secara terpisah. Mundur. Segera, seorang pria yang kuat di Demon minum teriakan keras.
Sekarang setelah situasi pertempuran sangat jelas, pasukan Dan Cheng membunuh mereka. Mereka benar-benar jatuh ke dalam angin dan kemudian melanjutkan. Tidak ada keraguan bahwa seluruh pasukan ada di sini. Segera, strongman setan mundur dan tidak berani bertarung dalam cinta. Mereka melompat keluar dari pengepungan sebelum tentara Dan Cheng mengepung mereka. Kemana harus pergi? Ye Chen, tongkat kukuk, membunuhnya lagi. Dia sangat sedih sehingga dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Hah! Saat ia melangkah lebih dari 100 kaki dalam satu langkah, Chaos Sending dan Jiu Xuan Tiantu berkorban bersama, mengungkap kekuatan ilahi yang kuat, memenjarakan satu sisi dunia, dan tekanannya begitu kuat sehingga semua anggota alam iblis tertegun. Itu adalah waktu sesaat yang memberi tentara Dan Cheng waktu yang berharga. Kelilingi mereka, teriak Dan Chen, membunuh pedang yang tiba-tiba menunjuk pada Demon Strong. Tanpa perintahnya, tentara Dan Cheng juga telah menyelesaikan tren pengepungan, menjebak ratusan iblis di tengah, dan kemudian kewalahan dengan membunuh arai, peta formasi, dan kekuatan magis misterius. Hah, hah, hah. Gelombang gerakan besar telah tersapu, dan banyak alam iblis telah meledak ke kabut darah di tempat, dan yang kuat juga telah terkena. Pertempuran berikutnya jauh lebih sengit, karena barisan tentara Dan Cheng yang kuat dan mengelilingi domain sihir yang kuat di tengah. Domain sihir yang kuat tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk berbalik, jumlahnya dengan cepat berkurang. Bajingan, di atas langit virtual, wajah Dan Mo sedikit terdistorsi, dan dia ingin menarik diri dan mundur, tetapi diblokir di dunia oleh Raja Ouyang. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran tanpa ketegangan. Selama 5 menit, realem iblis terbunuh dan tidak ada yang selamat. Karena alasan ini, tentara Dan Cheng juga membayar harga yang tidak kecil. Hah, melihat bahwa realem iblis telah terbunuh sebanyak mungkin, Ye Chen merasa lega. Apakah kamu baik-baik saja? Xuan Nu datang, melihat bahwa dia berdarah, dan masih ada kekhawatiran di mata yang indah. Tidak bisa mati. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, menggunakan sumber ekaristi untuk menghilangkan sisa pembunuhan di tubuh. Di satu sisi, dia melihat ke Su Tian, di mana pertempuran masih sengit. Mengorbankan Void untuk membunuh barisan, membidik pria dalam warna hitam. Di sisi lain, Dan Yi mengumpulkan yang kuat, sejumlah besar kekosongan pulih, dan kekuatan ilahi yang kuat sedang berkumpul, tujuannya adalah sihir Dan. Ye Chen, siapa pendahulu itu? Dan Chen datang, melirik Ouyang King di langit, dan mengarahkan pandangannya pada Ye Chen. Aku tidak tahu. Ye Chen merentangkan tangannya, aku membawanya keluar dari lubang hitam di angkasa. Nenek moyang Raja Dan adalah orang-orang dari suatu zaman, dan mereka harus terkenal karena generasi mereka yang hebat. Dan Chen menarik napas dalam-dalam. Boom, boom. Ketika keduanya berbicara, Void Array Dan Cheng telah meledak ke langit, dan kekuatannya begitu kuat sehingga Dan Iblis tidak berani menyesalinya, dan summoner yang terbakar memanggil gerbang langit setan untuk nyaris memblokirnya. Hit, datang lagi. Begitu Dan minum keras, Zhu Qiang menanamkan sperma ke dalam kekosongan untuk membunuh, dan kekuatan membunuh pulih kembali. Dan di sini, pasukan Dan Cheng belum menganggur, dan mulai membentuk lingkaran hukum pesona, yang mengelilingi bagian dunia ini, yang hitam dan putih satu demi satu, bersumpah untuk membunuh sihir Dan di sini. Apakah kamu benar-benar akan mati? Melihat dirinya terkepung, Dan Mo meraung pada Raja Ouyang. Raja Ouyang tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengambil gambar sebuah galaksi dengan satu telapak tangan. Dia mengguncang Dan dan memuntahkan darah ke belakang, dan bahkan penampilan luar Raja Iblis itu redup. Dan Mo baru saja menghentikan sosoknya dan serangan hebat datang. Keluar, kemarahan Dan Mo menyapu Su Tian dengan satu telapak tangan, dan serangannya dihancurkan dengan satu tangan, tetapi dia tidak bisa dikalahkan oleh dua tinjunya. Dia masih terluka, dan hukum dan aturan luar iblis raksasa itu hampir meledak. Bunuh. Orang-orang kuat Dan Cheng semuanya terekspos, dan babak baru serangan dimusnahkan lagi. Ketika dia melihat ini, penampilan Dan Demon berubah sangat, dan dia bahkan semakin menyesalinya, dan tidak berani tinggal lama, bahkan jika dia menghadapi pasukan yang begitu besar dan menghadapi serangan yang sedemikian besar, dia akan terbanting ke dalam terak karena kecelakaan. Pada saat ini, sebuah payung ajaib adalah pengorbanan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia membawa serangan dengan kaku, membunuh jalan berdarah, dan melompat keluar dari pengepungan. Dewa-dewa Raja Iblis dan tubuhnya juga luar biasa. Di bawah serangan itu, meledak menjadi meledak, Rao juga menjadi sasaran serangan teror, dan satu tangan berubah menjadi kabut darah di tempat. Tetap di sini, Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah, membunuh Dan Mo Baizhang, mata kiri Xianlun Ai sudah terbuka, dan mengarah ke kepala Dan Mo. Skylight, dengan bisikan samar di hatinya, jejak Xianlun juga berubah sedikit, dan seberkas darah keluar dari matanya. Di tempat itu, ruang di sekitar tengkorak Dan Demon menjadi terdistorsi, dan kemudian nyala api hitam dinyalakan. Nyala api hitam sudah muncul, melarutkan tengkoraknya, dan kecepatannya tidak lambat. Ini, apa ini? Mata Dan Mo penuh ketakutan, dia tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki kekuatan yang aneh,
dia jelas merasa bahwa kepalanya menghilang. Hal yang paling aneh adalah dia tidak bisa merasakan rasa sakit. 6 mata abadi. Di atas langit, Raja Ouyang menatap Ye Chen dan tidak bisa menahan gumaman. Ini adalah misteri Ye Chen dalam legenda. Orang-orang di Danceng ngeri melihat api hitam yang masih menyala di kepala setan dan mereka semua mencium bahwa api hitam itu sangat aneh, dan sekarang dapat dilihat bahwa itu benar. Ah! Dalam sorotan, Dan Demon berteriak memegang kepalanya. Dia pindah berbagai misteri, tetapi dia tidak bisa membantu api hitam. Dia hanya bisa melihat tengkoraknya larut. Feng Shen Jue, Ye Chen mulai lagi, dan Feng Shen membanting kepala Dan Demon melalui kepalanya. Musuh-musuh ini tidak boleh dilepaskan. Tentu saja, tepat ketika pedang pembunuhnya hampir menyentuh kepala iblis, pusaran darah aneh muncul, penuh dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Melihat ini, Ye Chen buru-buru menarik kembali, dan ketika dia pergi menemui Dan Mo lagi, dia sudah terlibat dalam pusaran darah dan menghilang. Metode rahasia apa ini? Ye Chen mengerutkan kening, dia merasa paling jelas. Jika dia belum pernah mundur sebelumnya, aku khawatir dia telah ditelan sekarang. Siapa yang tahu pusaran darah apa yang terhubung dengan bidang apa? Yan Huang, Tuan, kepalamu, Raja akan datang untuk mengambilnya sendiri. Saat Ye Chen mengerutkan kening, suara dingin dan agung memotong dunia. Chapter 787. Yan Huang Lord, kepalamu, Raja sendiri akan datang untuk menjemputnya secara langsung. Dengan suara tak terkendali, dingin dan agung ini menggema tanpa batas antara langit dan bumi, pertikaian benar-benar berakhir. Apakah Raja Iblis dari alam iblis? Ye Chen membeku sesaat, sudut mulutnya terus dipenuhi darah, dan kepalanya berdengung, membuat pandangannya sedikit kabur. Hari ini ia menggunakan Xianlun Tiandao beberapa kali sebelum dan sesudah, dan salah satu dari mereka masih membawa gadis hitam ke dalam lubang hitam di ruang angkasa, dan mengkonsumsi lebih banyak murid. Foto langit terakhir diluncurkan oleh bekwasnya yang kuat. Negara menjadi sangat buruk. Dia tidak tahu apakah Tian Zhao bisa membunuh Dan Demon, tetapi dia tahu bahwa dia telah dinodai oleh Raja Iblis kelas dunia. Seberapa kuat iblis luar Raja Iblis dalam tubuh iblis, ia telah mengalaminya sendiri, dan bahkan iblis luar begitu kuat. Saya bisa membayangkan seberapa kuat iblis di dunia ini, dan jelas merupakan berita buruk yang harus diikuti oleh raja semacam itu. Senior, saat dia mengerutkan kening, Raja Ouyang telah jatuh dari langit, dan dibantu oleh kekuatan lembut yang ditawarkan Dan Chen. Melihat ini, Ye Chen bergegas ke masa lalu. Jika senior yang lama tidak menghalangi Dan Mo hari ini, mereka mungkin telah dihancurkan. Anak kecil, biarkan aku melihat harapan Dacu untuk bersatu lagi. Melihat Ye Chen yang baru saja berhenti, Ouyang tersenyum ringan, dan matanya yang sudah keruh menjadi lebih keruh. Para pendahulu saya telah mengangkat saya. Ye Chen tersenyum, sudah menekankan tangannya pada Raja Ouyang, dan ekaristi suci dicurahkan ke dalamnya. Segera, alisnya mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa lelaki tua di depannya sudah kehabisan. Tubuh tua itu mulai jatuh, dan tubuhnya masih melekat, dan dia tidak bisa hidup selama beberapa tahun. Jangan sia-siakan Jing Yuan, istirahat saja. Wang Ouyang tersenyum lelah, mata tuanya yang keruh bergetar, matanya sedikit tertutup, dan dia tertidur lelap lagi. Melihat ini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan sekali lagi membawa Raja Ouyang ke dalam kekacauan. Sayang sekali aku tidak tahu nama tabu tua itu, dan menghela nafas. Aku hanya bisa menunggu sampai dia bangun lain kali. Bersihkan medan perang dan kembali ke Danceng. Dan Chen melihat sekeliling dan segera memesan. Ini adalah bumi yang gelap. Langitnya gelap dan bumi ini penuh dengan bumi yang hangus. Di mana-mana Anda dapat melihat tulang-tulang setengah tertutup di tanah. Sebuah sungai berwarna darah mengalir melalui bumi, dan suara sedih dapat terdengar samar-samar. Inilah domain iblis. Hah! Di istana bawah tanah yang gelap dan remang-remang jauh di dalam dunia iblis, ada kilatan darah, kepala Dan Mo, yang masih terbakar dengan api hitam, dipotong setengahnya, dan setengah dari tengkoraknya yang ditembak oleh langit tak lama kemudian. Api membakar keketiadaan. Terima kasih yang mulia atas bantuan Anda. Dan Moxie bangkit dan berlutut di depan seorang pria yang mengenakan baju besi. Orang ini, tentu saja, adalah Raja Iblis Yuyu dari alam iblis. Ayo, kata Wu Yujiang ringan, itu tidak kompeten. Jangan salahkan kamu. Wu Yujiang Yao memandang Wu Niu, meskipun rencananya menyeluruh, tetapi ada terlalu banyak variabel, tidak ada yang berharap bahwa Lord Huang akan berpartisipasi. Yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi pada mata Ye Chen? Napas Dan Mo terengah-engah. Ketika berbicara tentang nama Ye Chen, wajahnya sedikit terdistorsi. Jika bukan karena Ye Chen, dia tidak akan terlalu malu, juga tidak. Gagal sekali. 6 dewa, kata Yu Yujiang ringan. 6 mata abadi, itu adalah semacam murid anti langit. Adapun bagian dari kemampuannya, Anda harus mempelajarinya. Ketika Anda bertemu Ye Chen di masa depan, ingatlah untuk berhati-hati.
Bawahanku mengerti. Dan Mo mengangguk dengan tergesa-gesa. Hanya 1 atau 2 detik kemudian, dia berbisik, Yang Mulia, bahwa Ouyang Shizun. Dia masih hidup, membuat Raja sangat terkejut. Suara Qi Yujiang sangat mencengangkan, seperti di mata langit berbintang, dengan sinar kejutan. Sayangnya, Ge Yingji yang terkenal di dunia tidak dapat digunakan olehku. Aku bertarung melawannya. Dia sepertinya tidak seburuk Yang Mulia katakan. Apa yang kamu tahu? Yujiang mendengus. Jiwanya rusak, hidupnya akan berakhir, dan bahkan 30% dari kekuatan tempurnya tidak akan diberikan. Jika tidak, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kehidupan kembali? Apakah kamu pikir kamu adalah dirimu sendiri? Apakah kekuatan tentara melawan klan hantu hanya legenda? Ini ketidaktahuan bawahan, dan Mo buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Dan Cheng, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Yujiang berkata lagi. Juga, tidak akan ada lagi gerakan besar dalam beberapa hari terakhir. Era ini berbeda dari era manapun di masa lalu. Aku merasa sangat hebat musuh telah mengangkat segel. Orang, musuh besar, Dacu Huangxuan, Mo Yuan, Raja Dewa, Neter Yan Luo, Fa. Raja Roda, Raja Roh. Istana Danceng, Ye Chen, yang berkultivasi semalam, perlahan-lahan mengembuskan ludah, benar-benar menghilangkan kekuatan aneh di tubuh, tetapi butuh beberapa waktu untuk memulihkan kekuatan murid Xianlun. Wah, aku dengar kamu digantung tadi malam. Bagaimana aku mendengar bahwa kamu dipukuli untuk beberapa kali makan. Segera, suara Taiksu Gulong terdengar di lautan para dewa, dan nadanya agak melayang-layang. Lao Su baru saja bangun dan mendengar suara pelacurmu, benar-benar bahagia. Ye Chen mengutuk dengan wajah hitam. Baiklah, Taiksu Gulong menepis, tidakkah kamu merasa seperti bermain-main dengan kekuatanmu? Tidak bisa dipungkiri, sungguh. Ye Chen terbatuk-batuk, memikirkan semalam, dia benar-benar terpana beberapa kali sebelumnya, seperti kata Taiksu Gulong. Alam Sok Langit juga kuat dan lemah, Taiksu Gulong berbisik, terutama para beku yang kembali dari Sok Real ke alam Sok Langit. Meskipun mereka dilatih di alam Sok Langit, mereka merasakan Tao. Masih di sana, memahami bahwa ada gunung di luar gunung, ada orang di luar, ini artinya. Ye Chen berkata karena dia tidak lupa untuk terus menuangkan cairan spiritual ke dalam Chaos God Ding untuk membantu Raja Ouyang menyehatkan tubuhnya. Selain itu, pemilihan cairan spiritualnya juga sangat khusus, dan mereka pada dasarnya berumur panjang. Meskipun dia tahu bahwa ramuan ini tidak berpengaruh pada Raja Ouyang, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang paling penting adalah dia selalu kagum pada Raja Ouyang dari Dingzong, pembangkit tenaga listrik terkenal di dunia yang mati akan mati sebelum waktunya, yang benar-benar penyesalan besar di dunia budidaya. Ye Chen. Ketika Ye Chen sibuk, dan Chen dan Dan Yi memasuki istana bawah tanah satu demi satu. Setelah malam pemulihan, mereka semua mulia pada saat ini. Melihat bahwa Ye Chen menyehatkan tubuhnya untuk Raja Ouyang, mereka juga berhenti di depan Chaos God Tribe, dan memberi hormat kepada mereka dengan hormat. Karena Raja Ouyang dan Raja Dan pada usia yang sama, layak mereka lakukan. Namun, memikirkan semalam, mereka masih tampak malu-malu. 9 alam langit kuasi mereka tidak sebagus Ye Chen di alam kosong. Tanpa para pendahulu lama Ye Chen dan Dingzong, aku takut mereka akan disumpah. Penatua, apa yang Ye Chen katakan tadi malam, aku ingin tahu apakah kamu bisa memberi saya surat. Ye Chen menatap kerumunan sambil tersenyum. Alit, dan Chen dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Setelah apa yang terjadi tadi malam, mereka bisa memahaminya. Hari ini, Dan Cheng benar-benar sepotong lemak di mata kuartet, dan apa yang terjadi semalam adalah sinyal, harus ada lebih banyak dan lebih banyak kekuatan menakutkan setelah mereka. Oleh karena itu, untuk bertahan dari masa-masa sulit, mereka membutuhkan sekutu yang kuat, dan sekutu ini tidak diragukan lagi Ye Chen memegang pasukan biksu. Kesegaran, kesederhanaan Dan Chen membuat Ye Chen Si tersenyum dengan Dan Siti sebagai sekutu, dan kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat. Ketika dia kembali ke sini, dia dapat mendeklarasikan perang terhadap Sekte Zhengyang, yaitu, Nanchu Penyatuan, hanya beberapa hari ini. Moji, kita masih memiliki kondisi. Dan Chen tersenyum lembut. Kata Mo itu 1, dan 100 tidak akan menjadi masalah. Ye Chen menyeringai, sebanyak mungkin. Sebagai Danseng, kamu akan menjadi pemilik Danceng berikutnya. Ini, Ye Chengan terbatuk. Senior, jujur, aku tidak suka perasaan terkendali. Aku tidak akan menahanmu, dan Chen tersenyum lagi, selama kamu berjanji untuk menjadi penguasa kota berikutnya. Karena kamu bebas, aku hanya berharap kamu bisa melindungi fondasi yang diciptakan generasi Danceng atas nama para pendahulu mereka. Ini perlu, Ye Chen menepuk dadanya, memperlihatkan 2 baris gigi putih. Chapter 788. Segera, Danceng sibuk, pintu terbuka Danceng ditutup selama ribuan tahun, dan untuk pertama kalinya, kantong parit berlantai 9 dibuka. Di jalan, di pintu setiap toko, Penatua Danceng berdiri, dan di jalan,
ada tim orang yang mengenakan baju besi dan memegang tombak perang yang datang dan pergi, bahkan pemilik kios di kedua sisi jalan adalah yang pertama. Waktu di bawah kendali, tindakan Dan Cheng menciptakan suasana tegang untuk Dan Cheng yang tenang dan damai. Tetapi semua ini bukan tanpa alasan. Meskipun Dan Cheng dan Ye Chen telah mencapai aliansi, semuanya masih jauh dari selesai. Dan Cheng bukan kekuatan biasa, ini berbeda dari banyak keluarga budidaya, karena kekuatan di Dan Cheng rumit, dan jalan-jalan dan toko-toko dapat dilihat di kedua sisi jalan. Lebih dari 50% dari mereka adalah orang-orang dari pasukan lain. Hanya saja meskipun Dan Cheng telah bersekutu dengan Ye Chen, itu tidak berarti bahwa pasukan ini akan bersekutu dengan Ye Chen. Oleh karena itu, ini tampak seperti aliansi yang bersih, tetapi melibatkan kepentingan semua pihak. Apa yang dilakukan Dan Cheng? Seorang pemilik toko berdiri di pintu toko, dan mengerutkan kening pada penjaga Dan Cheng yang lewat. Khawatir? Jangan khawatir, ada mata-mata yang terlibat, hanya inspeksi rutin. Penatua Dan Cheng, yang berdiri di pintu masing-masing toko, tersenyum sedikit. Memata-matai, segala sesuatu harus dilakukan dengan ringan, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Apakah senior melakukan ini? Apakah gerakannya agak terlalu besar? Di depan istana tertinggi di Danfu, Ye Chen berdiri di sana, melihat Dan Cheng bergerak dalam bayang-bayang, dan mengarahkan pandangannya pada Dan Chen di satu sisi. Demi keselamatan, ini semua diperlukan. Dan Chen menarik napas dalam-dalam. Kekuatan untuk menembus Dan Cheng dalam berbagai cara selama bertahun-tahun terlalu banyak, dan lebih banyak kemenangan sudah cukup untuk mengancam kami dan mencapai aliansi dengan Anda. Kekuatan-kekuatan ini juga harus dibereskan. Kamu tidak harus menghapus semuanya. Ye Chen tersenyum, dengan permohonan Dan Cheng, jika kamu melempar aliansi cabang-cabang zaitun ke arah mereka, aku takut beberapa pasukan akan menolaknya. Yakinlah, aku punya perasaan tentang masalah ini. Dan Chen tersenyum dan mencekik janggutnya. Semua tuan dan saudara akan berbicara satu persatu kepada mereka, dan percaya bahwa masalahnya tidak besar. Adapun mereka yang mencoba berperilaku tidak pantas, tentu saja aku tidak akan menunggu. Tangan yang lembut, inspeksi visual, panen ini harus besar. Ye Chen menyeringai, bersekutu dengan Dan Cheng, tetapi juga membawa aliansi dengan banyak kekuatan. Ketika aku kembali, aku akan bersiap untuk bertarung dengan Zheng Yang dan menyatukan Nanchu. Penghakimanmu benar. Dan Chen menarik napas dalam-dalam lagi. Dacu hari ini tidak membutuhkan era di masa lalu. Dan Cheng Intelligence Network telah menemukan terlalu banyak kekuatan yang tersembunyi dan menakutkan. Sekarang Chen aktif dalam setiap sudut Dacu adalah musuh era 9 Kaisar Dacu. Setelah periode panjang perubahan, mereka menghilang, tetapi detailnya masih ada. Dunia berada dalam keadaan yang kuat, dan kita harus membelah untuk waktu yang lama, dan kita harus membelah untuk waktu yang lama. Yang disebut dunia makmur Taiping tidak hanya membutuhkan rongga darah, tetapi juga perjalanan yang penuh dengan darah dan tulang. Pada usia ini, ada kesadaran seperti itu, kamu lebih menakjubkan dari yang aku kira. Dan Chen tersenyum nyaman. Senior itu konyol. Mari kita bicara tentang alkimia. Dan Chen tersenyum, mengalihkan topik pembicaraan, dan memandang Ye Chen dengan lembut. Kamu dapat membuat roh 4 butir 1 tahun yang lalu. Sekarang kamu dapat dengan mudah membuat roh 5 butir. Ayo, mungil. Ye Chen mengungkapkan 2 baris gigi putih. Di mana 6 Ling Dan Chen memandang Ye Chen sambil tersenyum. Yah, Ye Chen terbatuk, jujur, aku belum mencobanya. Aku memang mencobanya. Dan Chen tersenyum, tetapi tersenyum sedikit mencela diri sendiri, tapi setiap kali berakhir dengan kegagalan. Pendahulu memiliki Dan Fang dengan 6 pola roh. Ye Chen menatap Dan Chen dengan cerah. Ya, Dan Chen sedikit mengangguk, dan tidak menyembunyikannya. Tapi hanya setengah dari Dan Fang, dan telah dieksplorasi dengan cermat oleh saya selama ratusan tahun. Butuh waktu lama untuk mempromosikan paruh kedua Dan Fang. Bertahun-tahun, dan bahan yang digunakan untuk alkimia terlalu sulit ditemukan. Itu kebetulan, kata Ye Chen. Aku juga telah mempelajari semacam 6 untai mirabilis, dan bahan untuk memperbaiki itu sangat sulit ditemukan. Kamu juga belajar Liu Wenling dan tidak apa-apa untuk belajar dan bermain. Ye Chen berkata, mengeluarkan gulungan dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Dan Chen, yang dengan padat menulis nama-nama ratusan bahan alkimia. Apakah ada bahan alkimia di Dan Cheng? Jika demikian, saya harap ini bisa dijual kepada saya. Jika ini tujuan lain dari perjalanan saya, bahan-bahan ini sangat sulit ditemukan. Jika tidak ada Dan Cheng, maka di tempat lain belum lagi. Ye Chen mengatakan dorongan besar, tetapi Dan Chen tidak menanggapi. Pada saat ini, dia sedang melihat bahan alkimia pada gulungan, dan semakin banyak cahaya matanya menjadi lebih dalam. 3 atau 5 detik kemudian, Dan Chen menutup gulungan itu dan memandang Ye Chen tanpa menyipit, kamu mempelajari Jiu Tian Jidan. Mendengar itu, Ye Chen berkata dengan ringan, senior, tahukah Anda? Tentu saja aku tahu. Dan Chen tersenyum sedikit,
Karena kau dan aku sedang mempelajari semacam ramuan, dan bahan alkimia yang kau perlihatkan sama dengan lebih dari 90% dari apa yang telah aku peroleh. Ramuan yang disebutkan pendahulunya di bagian Danfang sebelumnya adalah Tianjidan. Seperti yang Anda duga, Dan Chen mengangguk sambil tersenyum, apa yang tidak saya harapkan adalah kita semua mempelajari Tianjidan. Sudahkah bahan-bahan dari para senior yang memurnikan Tianjidan dikumpulkan? Ye Chen buru-buru bertanya, yang mana merupakan keprihatinannya yang sebenarnya. Setengah dari mereka telah dikumpulkan, ada lusinan dari mereka yang belum ditemukan sejauh ini. Bagaimana denganku? Ye Chen buru-buru mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Dan Chen. Aku juga mengumpulkan hampir 100 spesies. Aku tidak tahu apakah kita bisa membuat satu keseluruhan menjadi satu. Dan Chen tidak berbicara, dia mengambil tas penyimpanan dengan tergesa-gesa. Setelah merobeknya terbuka, dia melirik ke dalam. Mata tua itu tiba-tiba menjadi jernih. Rao adalah konsentrasinya, dan napasnya menjadi cepat. Seperti ini, sudah cukup. Mata Ye Chen menatap Dan Chen. Beberapa bahan, Anda memiliki saya, tetapi beberapa materi, Anda memiliki saya atau tidak. Dan Chen berkata sambil tersenyum, keduanya bersama, ada 3. 3 yang mana? Ye Chen buru-buru bertanya, tidak mampu menekan kegembiraannya. Sumsum Phoenix, darah naga, tanduk unicorn. Ini semua binatang buas. Ye Chen membeku, dan setelah 1 atau 2 detik dia menyentuh dagunya dan mengerang. Aku menelan setetes darah Tyrannosaurus Rex, aku tidak tahu apakah darah spermaku dapat alih-alih darah naga. Apakah kamu menelan darah naga? Dan Chen tiba-tiba tampak terkejut. Menelan di kota kuno Tianlong. Jika demikian, kamu memiliki kekuatan darah naga di pembuluh darahmu, yang seharusnya bisa menggantikannya. Yang mengatakan, itu hanya Feng Shui dan Qilin Jiao, Ye Chen menyeringai, sedikit bersemangat. Meskipun kedua bahan ini tidak memiliki berita sejauh ini, tidak peduli seberapa kecil harapan yang ada kemungkinan yang tak terbatas dalam menghadapi keputusasaan. Dan Chen menghela nafas lega. Selanjutnya, Dan Chen akan melakukan yang terbaik untuk menemukan 2 bahan ini. Bersama-sama, kita dapat mencoba memperbaiki. Senior, apakah Anda memiliki Tianji dan yang lengkap di sini? Ye Chen menatap Dan Chen sambil tersenyum. Saya pernah melakukannya. Dan Chen berkata, saya telah mengambil Tianji dan dari Tian Xuanmen lebih dari sekali selama ribuan tahun. Kami juga telah menutup pintu dan mempelajarinya, tetapi pada dasarnya saya mengambilnya pada akhirnya. Ambil contoh saya, telah mengambil lebih dari 1 Tianji dan, tetapi budidaya puncak zenit, tidak ada jejak perbaikan, apalagi maju ke surga. Sangat disayangkan. Ye Chen menghela nafas. Dia ingin meminjam pandangan lengkap dari Tianji dan. Sekarang sepertinya dia lebih berpikir. Ini Danfang dari bagian atas Tianji dan yang telah saya promosikan. Di sini, Dan Chen telah menyerahkan file. Ada banyak tempat yang tidak akurat dan memerlukan beberapa tes. Chapter 789. Ye Chen mengambil dokumen itu, menyebarkannya perlahan, dan konten di atasnya dicetak di Shanghai. Ada banyak kesalahan. Sambil menonton, dia bergumam di dalam hatinya, tetapi Dan Chen mampu mempromosikan setengah dari Danfang yang rumit itu. Masih mengejutkannya, mengetahui bahwa Dan Chen tidak memiliki 6 daosian mata cakra dapat melakukan banyak hal, itu sudah terpuji. Yah, apakah ada beberapa perbedaan dengan penelitianmu? Di sini, Dan Chen bertanya sambil tersenyum. Hampir sama. Ye Chen mengembalikan file itu kepada Dan Chen, dan kemudian berkata, banyak detail yang berbeda. Kemudian, dia juga mencetak metode alkimia yang dia temukan di dokumen dan menyerahkannya kepada Dan Chen. Tambang saya tidak lengkap, tetapi jika kita gabungkan, harus ada 70% Danfang. Memang, itu juga tidak lengkap, karena ia hanya memiliki setengah dari Tianji dan di tangannya, Tianji dan tidak lengkap, dan merek jiwa rusak secara alami. Namun, ketika dia terkejut, setengah dari pertunjukan Danfang dalam pertunjukan Dan Chen menutupi banyak kekurangan di banyak tempat, meskipun keduanya bersama-sama hanya menambah 70% dari Danfang, itu adalah acara yang membahagiakan. Luar biasa, sangat luar biasa. Dan Chen, melihat dokumen yang diberikan oleh Ye Chen, tidak bisa tidak kagum. Mengapa aku tidak memikirkannya? Itu saja, ini dia. Saya tidak tahu kapan dia menerima file dan menyerahkannya kepada Ye Chen, matanya memandang Ye Chen berubah. Anda tahu, butuh ratusan tahun untuk melakukan setengah dari Danfang. Masih ada banyak kesalahan, tapi Ye Chen di depannya hanya melakukan dan yang begitu rumit hanya dalam 1 tahun. Fang, meskipun Danfang Ye Chen tidak lengkap, tetapi sebagai perbandingan, dia, penguasa kota dan, benar-benar dikalahkan oleh Ye Chen. Akhirat itu mengerikan, akhirat itu mengerikan. Dan Chen tersenyum dengan takjub dan kenyamanan, saya memiliki penerus di Dancheng. Pendahuluanku mengolok-olokku lagi. Ye Chen tersenyum, yang aku inginkan sekarang adalah lelang neter black market setiap 3 tahun. Kamu ingin mengambil gambar Tianji dan membawanya kembali untuk penelitian, kan? Dan Chen memandang Ye Chen dan bertanya.
Ya, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak menyangkal, aku butuh Tianji dan, hanya Tianji dan yang lengkap, aku akan bisa mempromosikan semua dan Fang. Maka ini mungkin mengecewakanmu, dan Chen menghela nafas. Apa? Apa maksudmu? Pasar hitam neter tidak dijual setiap 3 tahun sekali, tetapi tidak setiap lelang Tianjidan. Tidak ada interval waktu yang teratur untuk setiap lelang Tianjidan. Sama seperti di masa lalu, ada 2 lelang Tianjidan. Waktu telah berlalu selama ratusan tahun. Aku mengandalkan aturan ini. Mendengar kata-kata Dan Chen, dia tidak dapat membantu tetapi berteriak di sudut mulutnya. Tian Xuanmen selalu tidak mengikuti rutinitas. Dan Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lelang neter black market berikutnya mungkin memiliki Tianji Dan, tetapi mungkin tidak. Tidak ada yang berani menjamin sampai berita itu diumumkan. Semuanya tidak diketahui. Aksi. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras, jika hanya ada 100 tahun setelah Tianji Dan melelang lagi, aku akan sangat terluka. Semuanya tergantung pada kesempatan. Dan Chen sangat tak berdaya. Saya tahu bahwa akan ada generasi muda yang menakjubkan dari Anda. Di masa lalu, kita harus meninggalkan Tianji Dan untuk melakukan penelitian. Sungguh sia-sia. Itu sia-sia. Ye Chen menundukkan kepalanya dengan kepala ke bawah dan memakan mulutnya, dan dia makan beberapa Tianji Dan, tidak bisakah dia menyia-nyiakannya? Secara alami, dia tidak akan mengatakan kata-kata ini. Dia bahkan lebih menyesal. Beberapa orang memakan beberapa dari mereka, dan dia hanya memiliki setengah dari mereka di tangannya, yang membuatnya merasa seperti dia tidak bisa mengeluarkan kotoran. Aku akan kembali ke Heng Yue dulu. Pada akhirnya, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan melarikan bijinya dan ingin pergi. Jangan tunggu Luo Xi keluar. Di belakangnya, Dan Chen tersenyum lembut, setelah kamu mati, gadis kecil itu sangat sedih. Ketika sekte Zeng yang hancur, aku akan datang lagi. Ye Chen membuka 2 baris gigi putih, dan kemudian menginjak langit yang kosong, seperti pelangi di langit. Aku benar-benar tua. Dan Chen menatap kaget ke punggung Ye Chen. Tuan, segera, gadis misterius berbaju putih muncul dan memanggil Tuan, tetapi matanya mengikuti punggung Ye Chen, sampai Ye Chen menghilang ke matanya, dia masih kembali. Terlihat konyol. Melihat Xuannu seperti ini, Dan Chen tidak bisa menahan senyum, tampaknya pesona anak itu benar-benar tidak kecil. Mendengar ini, Xuannu terjaga seperti pesta mimpi, dan buru-buru menarik matanya, ada warna merah menyala di pipinya, tetapi kekaguman di matanya yang indah masih bercampur dengan penghinaan diri. Guru telah memutuskan untuk membiarkan dia menjadi Tuan Dan Cheng berikutnya. Dan Chen dengan lembut mengusap janggutnya, Xuan Fei, bukan master yang asing. Dia adalah Dan Sheng. Tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi penguasa Dan Cheng daripada dia. Xuannu tertawa tanpa sedikit pun kekhawatiran. Tuan, yakinlah, Xuannu akan melakukan yang terbaik untuk membantunya dan membuat Dan Cheng muncul kembali di masa lalu. Kamu bisa merasa sangat lega menjadi seorang guru. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan rumah dan sekali lagi menutupi topengnya. Orang-orang masih termotivasi oleh bayang-bayang di jalan. Karena gerakan besar Dan Cheng, terlalu banyak orang khawatir. Ini Dan Cheng. Jika Dan Cheng ingin berurusan dengan mereka, mereka pada dasarnya tidak memiliki perlawanan. Kenapa tangkap aku? Kenapa tangkap aku? Saat dia berjalan, Ye Chen terus mendengar suara seperti itu. Seperti yang dikatakan Dan Cheng sedang membersihkan pasukan lain, dan orang-orang seperti Blue Thirsty Palace pada dasarnya adalah target serangan yang ditargetkan. Adapun pasukan lain, tentu saja mereka tidak berada dalam lingkup serangan. Dan Cheng, ya, menarik tatapannya, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa membantu mempercepat langkahnya. Teman-teman kecil, tolong menjauhlah. Bisakah kamu masuk ke pengadilan untuk memberitahu? Segera, sebuah suara terdengar di Laut Sen Sen. Mendengar itu, Ye Chen sedikit mengernyit, melihat secara tidak sadar ke satu sisi, dan akhirnya menatap toko. Plat toko itu juga diukir dengan 3 karakter besar, Phoenix Pavilion. Melihat 3 kata ini, Ye Chen mengangkat alis. Dia masih akrab dengan tempat ini, bukankah dia membeli Phoenix berwarna-warni dan kostum peri berwarna-warni yang dikenakan oleh Chu Xuaner dan Chu Linger? Pemilik toko itu tidak buruk. Dia juga memberinya 2 Feng Yuzuzu, tetapi 2 pakaian neon itu harganya ratusan ribu batu roh. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen bergerak langkahnya secara tidak sadar dan memulai langkah batu pavilion Feng Huang. Susi, penatua Dan Cheng yang berdiri di pintu pavilion Feng Huang, tahu itu adalah Ye Chen, jadi dia tidak berhenti, dan membiarkan Ye Chen masuk. Di sini, Ye Chen baru saja memasuki pavilion Phoenix, dan melihat wanita berpakaian putih berdiri di sana, tersenyum saat ini. Senior, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Ye Chen dengan ragu-ragu memandang wanita berkulit putih itu. Sobat, tolong. Wanita berpakaian putih itu tersenyum lembut dan mengulurkan lengan batu gioknya, tuanku sudah lama menunggumu. Memahami, Ye Chen mengangguk dan tersenyum, dan berjalan ke kabinet. Begitu dia melangkah ke pintu kabinet, Ye Chen melihat cahaya terang. Bagian belakang Phoenix Pavilion ini berubah menjadi lingkaran dalam,
tapi itu adalah hutan bambu. Bambu hijau tersebar, dan embun bersinar di dedaunan. Tempat yang bagus. Ye Chen memandang jauh ke dalam dan berjalan ke arah dalam. Di sepanjang jalan, itu juga membuat matanya cerah dan cerah, karena jalan setapak hutan bambu dipenuhi dengan rumput spiritual di kedua sisi. Ini adalah bahan yang sangat diperlukan untuk alkimia. Tuan di sini tidak mudah. Ye Chen mengerang diam-diam, tanpa kehilangan kecepatan. Jauh di dalam bayang-bayang bambu, dia melihat bayangan yang indah. Ketika dia mengenakan pakaian putih, dia penuh dengan sensia, seperti rambut yang tergerai, dan dia diwarnai dengan sutra. Dari kejauhan, dia tampak seperti mimpi. Ilusi, seperti halnya peri Guanghan, tidak memprovokasi debu duniawi. Ini kuat. Ye Chen sedikit mengernyit. Meskipun wanita itu suci dan tak bernoda, itu membuatnya merasa sangat tertekan. Ada seorang biarawan wanita yang kuat yang tersembunyi di danceng. Gumam, ekspresi Ye Chen kembali normal, dan perlahan berjalan. Baru ketika dia mendekati dia menemukan potret di depan wanita itu, atau dapat dikatakan bahwa dia menggambar pada saat ini, dan setiap pukulan memiliki pesona yang tidak dapat dijelaskan, seperti seorang pelukis, pendiam dan cantik. Ye Chen yang lebih muda, aku sudah melihat para senior. Sedikit berdiri di belakang wanita berpakaian putih, Ye Chen tahu bagaimana bersikap sopan. Lihatlah bagaimana aku melukis. Wanita putih itu sedikit membuka bibirnya, suaranya seindah suara alam. Sepatah kata darinya membuat Ye Chen merasa sedih, tidak pernah berpikir bahwa seorang wanita kulit putih akan datang dan memberinya kata seperti itu. Tapi dia masih melihat potret itu. Pada titik ini, dia tidak bisa tidak melihat, karena orang yang dilukis oleh wanita putih bukan dia. Setiap wajah dari wajah itu sangat konsisten, satu-satunya perbedaan adalah bahwa alis manusia pada potret memiliki tanda pedang 2 inci. Senior, kamu. Ye Chengan terbatuk dan menatap wanita berkulit putih lagi. Wanita berkulit putih itu tidak menjawab, hanya tersenyum sedikit. Kuas di tangannya menguraikan goresan terakhir dalam potret, dan kemudian dia tidak lupa mengagumi karya agungnya, dan akhirnya menggulung potret itu dengan tangannya. Berikan padamu. Wanita putih itu berbalik dan menyerahkan potret yang digulung itu pada Ye Chen. Ye Chen melihat wajah wanita ini dengan jelas. Itu benar-benar pipi yang sempurna. Dia adalah orang yang paling cantik yang pernah dialaminya sejak dia mempraktikkan monastik. Sepasang mata yang indah sangat jernih dan tidak kusam. Su begitu asyik di dalamnya sehingga dia lupa mengambil gambar. Melihat ini, wanita berpakaian putih cemberut dan tersenyum, namaku Qian Yuyue. Mendengar ini, Ye Chen terbangun, malu, dan buru-buru mengumpulkan gambar, tunggu. Ye Chen tampaknya memikirkan sesuatu, dan memandang wanita itu dengan pakaian putih secara eksperimental. Nama keluarga Anda adalah Qian. Wanita berpakaian putih itu tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk sedikit. Kaisar itu adalah milikmu. Ye Chen sekali lagi dengan ragu melihat wanita kulit putih bernama Qian Yuyue, karena di Dacu, hanya talenta klan Yue Huang yang menggunakan nama keluarga ini. Chapter 790. Dia adalah ibu mertuaku. Melihat tatapan tentatif Ye Chen, Qian Yuyue berbisik, dan tidak menghindarinya sedikitpun. Menantu legendaris Yue Huang. Bahkan jika dia secara psikologis siap, Ye Chen masih terkejut. Siapa yang akan berpikir bahwa wanita di depannya masih memiliki identitas ini, dan dia setidaknya puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, keterkejutannya hanya 2 atau 3 detik. Qian Qianyu di depannya dan Da Chu Huangyan, putri Chu Huang, dan Nanming Yusu, putri Xuan Huang, harus sama, tetapi mereka disegel dulu. Ketika datang ke usia nyata, sudah pasti tidak lebih dari 300 tahun. Apa yang terjadi di dunia ini, seperti bermain dengan anjing laut. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Bagus bahwa Anda tidak menjadi tua dalam waktu Anda, tetapi Anda harus menutupnya untuk menakut-nakuti orang. Kali ini aku meminta teman kecilku untuk datang, ada undangan tanpa henti. Saat Ye Chen bergumam, Qian Yuyue berbicara. Lanjut usia, katakanlah, jika yang lebih muda bisa melakukannya, mereka tidak akan berhenti. Ye Chen tersenyum. Ikut aku ke 100.000 pegunungan. 100.000 gunung. Setelah mendengar nama ini, mulut Ye Chen menyentak tajam. Sejak dia keluar dari 100.000 gunung terakhir kali, dia sudah diam-diam bersumpah tidak akan memasuki tempat hantu itu lagi, tempat itu. Mengintimidasi. Mendengar permintaan itu sekarang, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Terakhir kali dia keluar, Nanming Yusu menjadi gila. Dia tidak ingin Qian Yuyue sama dengan Nanming Yusu. Senior, Siwandasan bukan tempat yang baik. Apa yang kamu lakukan di sana? Ye Chen batuk, dan kekuatannya sedikit tidak cukup. Temukan ibuku. Qian Yuyue menarik napas dalam-dalam. Yue Huang juga memasuki 100.000 pegunungan. Ye Chen menatap Qian Yanyu sejenak. Setelah menyegel saya, dia pergi ke Siwandasan, yang saya pelajari kemudian, kata Qian Yuyue lembut. Yue Huang dan Xuan Huang keduanya pergi ke 100.000 pegunungan. Mata Ye Chen berputar dan tulang, dan dia tidak bisa menahan berbisik,
setelah menjadi kaisar, aku suka berlari menuju 100.000 pegunungan. Saat ini, Ye Chen memiliki keinginan yang kuat untuk menemukan Chu Huangyan, putri Chu Huang, dan Zhou Tianyi, putra Dong Huang, dan ingin bertanya kepada mereka apakah Chu dan Dong Huang telah pergi ke Siwandasan di masa lalu. Berjalan, di sini, Qian Yuyue sangat tenang, masih menatap Ye Chen, menunggu jawaban Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, ada begitu banyak orang di Dacu, mereka lebih baik daripada aku, jadi mengapa mereka ingin aku pergi? Karena kamu memiliki 6 mata, kamu dapat melihat hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Qian Yuyue berbisik pelan, senior, jujur saja, aku tidak ingin pergi ke tempat hantu itu lagi. Ye Chen terbatuk, aku hampir tidak bisa keluar terakhir kali aku masuk, jadi aku akhirnya keluar. Nanming Yusu menjadi gila, aku tidak ingin masuklah dengan Anda, dan ketika Anda keluar, Anda gila seperti dia. Tidak peduli apa akhirnya, jangan salahkan kamu, kata Qian Yuyue, tidak lupa membungkuk ke Ye Chen. Lansia memperlakukan saya seperti ini untuk membuat saya kehilangan hidup saya. Ye Chen bergegas maju. Saya harap teman-teman keluarga Qian Qiang akan setuju, dan istana Guang Han bersyukur. Qian Yanyu tidak bangun karena bantuan Ye Chen. Meskipun kata-katanya halus, nadanya sepertinya memohon dengan memohon. Melihat Qian Qianyu melakukan ini, Ye Chen berada dalam dilema. Sebagai identitas dan senioritas Qian Qianyu, hadiah ini diberikan kepadanya. Ini jelas untuk menangkap bebek di rak. Tak berdaya, dia mengangguk. Aku berjanji. Terima kasih teman kecil. Bagaimanapun, Qian Yuyue tersenyum di pipinya. Tapi aku punya kondisi. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Teman kecil, tapi itu tidak masalah. Aku tidak tahu apakah istana Guanghanmu dapat membentuk aliansi dengan kami. Ye Chengan tertawa, mengetahui bahwa kondisi ini agak tidak masuk akal, dan bahkan mengancam, membuatnya sulit untuk berbicara. Namun, untuk masa depan Yan Huang Hengyue dan Cheng dan banyak keluarga lainnya, ia memutuskan untuk tidak melihat ke belakang. Tentu saja kamu bisa, Qian Yuyue berbisik sambil tersenyum, tapi dalam waktu singkat, aku khawatir kami tidak bisa membantumu, karena lebih dari 80% dari orang-orang kami di istana Guanghan masih tertutup rapat. Tidak apa-apa, Ye Chen menyeringai. Selama para senior berjanji, waktu akan baik-baik saja apapun. Adapun 100.000 gunung, saya ingat. Ketika saya kembali untuk mendapatkan Zheng Yangzong, saya akan menemani senior. Pergi. Jadi, terima kasih teman kecil. Kerjasama adalah situasi yang saling menguntungkan. Ye Chen menyeringai, lalu melambaikan tangannya, dan berlari keluar. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, Qian Yuyue tampak sedikit terpesona, dan cahaya mata yang indah menjadi sedikit bingung, bergumam pada dirinya sendiri, Xuan Zhang, kamu benar-benar suka. Di sini, Ye Chen berlari keluar dari Dancheng sepanjang jalan, seperti Shen Hong yang terbang menuju Heng Yuesong. Panen ini sangat besar. Saat terbang di udara, Ye Chen menyeringai, Tuan Sifu, aku khawatir mereka tidak bisa berpikir aku bisa menarik begitu banyak sekutu. Anak laki-laki, Tuan Long, saya telah menunggu bunga untuk bersyukur. Segera, suara membosankan Taiksu Gulong terdengar di Laut Sen Ye Chen, jangan seret lagi, kembali saat ini dan ketik Zheng Yangzong secara langsung. Bukankah ini akan kembali? Ye Chen cemberut, kemari begitu lama, ini bukan 1 atau 2 hari yang singkat. Aku tidak sabar. Jangan khawatir, segera, oh ya, dalam beberapa hari aku akan pergi ke Gunung Siwanda dengan Putri Kaisar Bulan. Apakah kamu ingin jalan-jalan? Pergi, kamu harus pergi. Taiksu Gulong mengangkat kepalanya dengan keras. Lao Su sudah memikirkannya. Setelah pergi ke Gunung Siwandasan dan melihat apakah ada sesuatu yang begitu jahat seperti yang kamu katakan. Aku, tunggu, Putri Kaisar Bulan. Aneh. Ye Chen menghela nafas, seperti Nanming Yusu, dia pergi ke Siwandasan untuk menemukan ibu mertuanya. Yue Huang juga pergi ke 100.000 pegunungan. Inspeksi visual seharusnya. Ye Chen menyentuh dagunya. Yang diketahui adalah bahwa Kaisar Yue dan Kaisar Xuan memasuki 100.000 pegunungan. Kedua kaisar pergi, dan setelah masuk, tidak ada berita. 100.000 pegunungan pasti ada banyak rahasia. Lao Su itu harusnya pergi. Mata Taiksu Gulong bersinar dengan cahaya. Aku suka tantangan. Ya, Ye Chen tidak menerima begitu saja, jadi jangan takut untuk buang air kecil. Boom, bang. Saat mereka berbicara, raungan menakutkan terdengar dari pegunungan di kejauhan. Mendengar suara itu, Ye Chen memalingkan muka secara tidak sadar. Pada malam yang redup, dia melihat runtuhnya 2 gunung yang menjulang tinggi, satu demi satu, dan seluruh dunia diselimuti rasa malu. Apa yang harus dilakukan? Ye Chen sedikit mengernyit, melangkah 100 kaki, dan terbang ke arah itu. Dari kejauhan, dia melihat 2 tokoh pertempuran. Di satu sisi, itu adalah sosok yang agung dengan lengan telanjang dan kulit telanjang. Rune kuno terukir di kulitnya yang terbuka. Dia memegang tomahawk dan otot-otot tubuhnya seperti naga. Yang paling aneh adalah matanya hitam. Apa itu, benda? Ye Chen berbicara,
tetapi menggunakan kata itu untuk menggambarkan orang itu, karena dia benar-benar tidak dapat melihat orang seperti apa orang itu, bukan orang, bukan seorang beku, tidak ada darah, tidak nafas kehidupan terungkap, seperti Yin yang sekarat. Namun, orang itu bukanlah hantu yang sekarat, tetapi keberadaan yang lebih aneh daripada hantu yang sekarat, lebih tepatnya, semacam, sesuatu antara yang hidup dan yang mati. Berpikir tentang hal itu, Ye Chen berbalik ke sisi lain. Di matanya, dia melihat bayangan indah melilit sensia 3 warna. Gaunnya bernoda darah, sosoknya malu, dan alisnya terukir dengan tanda kuno ini. Perlu disebutkan bahwa napasnya bukan gangguan umum. Ji Ningsuang, Ye Chen membeku, dan dia ada di sana di tempat. Chapter 791. Ketika Ye Chen tertegun, pria aneh di langit yang jauh itu menghancurkan gunung dalam satu langkah dan menabrak Ji Ningsuang. Tomahawk itu besar dan berat, dan Ling Tian berpencar ke Ji Ningsuang. Melihat Ji Ningsuang lagi, dia terbang kembali dengan cepat, dan keluar 100 kaki, tidak berani menyesalinya. Boom! Pria besar aneh itu meretas dengan kapak, tetapi sebuah gunung yang menjulang terputus seperti tofu, yang tidak cukup, bahkan bumi terpotong dari jurang di tempat itu. Melihat adegan ini, Ye Chen di sini menelan tanpa sadar, orang itu tidak biasa menggantung. Itu Kui. Taiksu Gulong melirik pria besar aneh itu melalui mata Ye Chen, dan segera mengenali apa pria besar itu. Kui. Ye Chen mengangkat alis, apa itu Kui? Kui adalah makhluk mati yang menyerap keluhan. Itu sama dengan kematian dia dan Yin, dan ia tidak memiliki emosi. Tidak seperti kematian dia dan Yin, ia dapat belajar dari pikiran jahat dan pikiran jahat. Di mana pikiran jahat dan pikiran jahat kuat, semakin kuat itu. Mendengarkanmu, ratu ini sedikit mirip dengan roh jahat dari 100.000 gunung, dan itu adalah ledakan. Meskipun mereka dilahirkan untuk menyerap pikiran jahat dan pikiran jahat, Kui dan roh jahat tidak sama. Taiksu Gulong berkata perlahan, roh jahat termasuk dalam kategori jiwa, tetapi mereka memiliki jiwa tetapi tidak memiliki tubuh fisik. Dalam arti, mereka memiliki kecerdasan spiritual. Tapi Kui berbeda, dia milik orang mati, tetapi dia tidak memiliki tubuh. Tetapi satu-satunya kesamaan yang dimiliki Kui dan jiwa adalah mereka menyerap pikiran jahat dan pikiran jahat. Dunia ini benar-benar menakjubkan, ada hal-hal aneh dan aneh. Ye Chen mendesis. Aku berkata, apakah kamu akan menonton pertunjukan di sini? Taiksu Gulong melirik satu-satunya klon Ye Chen yang tersisa, melihat status mantan pacarmu, jelas bahwa dia dipukul dengan buruk sebelumnya, dan dia bukan lawan Kui sama sekali. Kita beres. Ye Chen mengangkat bahu. Lebih jauh, aku berdiri melawannya dan akan bertemu di medan perang cepat atau lambat. Kamu sial, kamu masih tahu dengan jelas. Hitung dengan baik. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menarik telinganya. Kalau begitu aku memintamu untuk melakukannya. Taiksu Gulong berteriak, untuk menyelamatkannya, aku berutang budi padamu. Mendengar ini, Ye Chen meringis dan menyentuh dagunya dengan wajah yang panjang, perasaan Long Ye harus diterima. Saat dia berkata, dia melangkah keluar dari ruangan, menarik ke dalam kekosongan, dan berlari diam-diam ke arah itu, dan menghitung saat dia berjalan, tangkap dia, dan kemudian memeras Sekte Zhengyang. Apakah kamu benar-benar menganggur? Taiksu Gulong tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, akan lebih baik untuk meletakkan Sekte Zhengyang dengan upaya itu, dan pikirannya untuk memeras, aku ingin kamu. Maaf, penyakit akibat kerja telah terjadi lagi. Ye Chengan terbatuk dan berhenti di pinggiran kedua pria yang sedang berkelahi. Boom, bang, bang, pertempuran antara Ji Ningsuang dan pria besar masih berlangsung, dan adegan perang tidak biasa dan luas. Gunung-gunung bagus, karena pertempuran mereka dihancurkan ke tanah. Perlu disebutkan bahwa Ji Ningsuang telah jatuh dari awal. Dibandingkan dengan dia, lelaki besar itu terlalu aneh, tubuhnya sangat kuat, nafasnya sangat keras, dan kekuatan pemulihan bukanlah hal yang menakutkan. Rao adalah kekuatan serangan Ji Ningsuang, dan itu tidak akan menyebabkan bahaya besar baginya. Menggantung, benar-benar menggantung. Ye Chen menatap pria besar dengan dagu dan lidah, dan mata Xianlun telah terbuka, ingin melihat dengan seksama. Dia tidak memiliki pikiran, tetapi pasti bahwa itu harus dikendalikan oleh manusia. Ye Chen mengerang, yah, ini akan mirip dengan kematian Yin Ming, tetapi itu akan menjadi sombong. Secara visual, dia memotong biji kepalanya, dan dia jujur. Ye Chen berkata, dan dia telah mencabut pedang naga. Namun, produk ini tidak langsung menembak, tetapi berjongkok di tanah, menghela nafas lega pada pedang naga, dan kemudian tidak lupa menyeka dengan lengan baju. Adegan ini terlihat terlalu bersalah. Gigi naga itu gatal. Sialan, Lao Su memintamu untuk menyelamatkan orang. Apa maksudmu dengan meninggalkan pisau penyeka pada dirimu? Bagaimana bisa kau tidak dihancurkan oleh guntur sepertimu? Jiutian Xuanling Mirror. Pada saat ini, suara Ji Ningsuang terdengar, dan Xuanling melarang hukum, dia berubah menjadi seseorang di cermin, sehingga Ye Chen, yang menyeka pisau, tidak bisa membantu tetapi memalingkan muka. Dia masih tahu misteri Jiutian Xuanling Mirror, integrasi ofensif dan defensif,
dan bonus serangan, adalah kekuatan magis misterius yang langka. Jiu Tianxuan Ling Finger. Segera, Ji Ningsuang dicermin tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk dengan jari, dan mendekati alis Han. Pria besar itu galak, dan berhadapan muka, mengabaikan jari Ji Ningsuang. Hah! Di tempat itu, tengkoraknya tertusuk, tetapi tidak ada darah yang keluar. Yang mengejutkan Ye Chen, bagaimanapun, adalah bahwa pria besar yang menangkap jari Ji Ningsuang sama sekali tidak terpengaruh oleh gambar, dan tengkorak yang tertusuk pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sialan, Ye Chen berdiri tanpa sadar, bukankah sudah mati? Ketika Ye Chen terkejut, dahan sudah memindahkan kapak pertempuran Ling Tian. Seperti di gunung sebelumnya, Jiu Tianxuan Ling Mirror Ji Ningsuang hancur dan dihancurkan di tempat. Ji Ningsuang dicermin juga dipaksa keluar. Seluruh orang terbang keluar, cermin Jiu Tianxuan Ling sangat rusak, dan dia menderita kengerian. Gigitan punggung. Bang! Pria besar itu melangkah lebih dari 500 kaki dalam satu langkah, dan kemudian telapak seukuran telapak itu ditekan ke tanah. Hah! Ji Ningsuang, yang baru saja berdiri, ditekan untuk muntah darah di tempat, dan seluruh orang di penjara di sana. Kamu masih bisa melarikan diri di sana. Pria besar itu tidak terus menyerang, dan cahaya hitam melintas melalui matanya yang hitam. Tetapi kata-kata itu bukanlah yang dia katakan, tetapi seseorang menggunakannya sebagai media. Katakan saja, seseorang pasti memanipulasi itu. Ye Chen menatap pria besar dengan mata sipit. Di bawah, Ji Ningsuang membeku untuk sementara waktu, mengangkat lengan gioknya keras, dengan lembut menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, memandang lelaki besar itu, tampak acuh tak acuh dan sedikit menakutkan, dan tidak ada pengungkapan emosi di matanya yang indah. Kembalilah dengan patuh, kamu bisa lebih sedikit menderita. Ada suara dari pria besar itu, dan setiap kali ada suara, mata hitamnya memancarkan cahaya. Dapatkan jika kamu mau. Ji Ningsuang akhirnya berkata, tanpa rasa takut, atau bisa dikatakan bahwa dia telah melihat hidup dan mati, dan itu adalah masalah yang tidak relevan baginya untuk mati. Berbicara, napasnya yang acak-acakan dikumpulkan dengan paksa, dan dia naik dengan cepat, dan dia penuh dengan kecemerlangan yang indah, dan rambutnya yang berlumuran darah menjadi seputih salju pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aku mengira kamu akan meledak, tetapi aku tidak punya kesempatan itu. Pria besar itu tiba-tiba bergerak, alisnya terbang keluar dari rantai rune, terbang ke Ji Ningsuang seperti ular, dan mengunci Ji Ningsuang di tempat. Segera, napas Ji Ningsuang yang masih naik dengan cepat mulai turun dengan cepat, dan elemen bergulir ditelan oleh rantai rune. Melihat ini, tubuh Ji Ningsuang hanya bisa sedikit gemetar, kesedihan tebal muncul di pipi yang indah, tubuh misterius, legenda yang tak terkalahkan. Pada saat ini, bahkan kualifikasi untuk ledakan diri hilang. Tiba-tiba, tubuhnya yang halus rileks, dan lengannya jatuh karena kelemahan, matanya yang acuh tak acuh tiba-tiba memudar, dan dia telah menyerah dan siap untuk menerima nasibnya yang menyedihkan. Perlawanan sia-sia bukan hasil yang sama. Pria besar itu sudah memeriksa dan ingin menangkap Ji Ningsuang. Melihat tangan besar gelap Ling Tian, senyum lembut muncul di sudut mulut Ji Ningsuang, mata indah yang dingin itu menjadi kabur, pandangannya kabur, dan punggung tipis muncul di gambar kabur di matanya. Ye Chen, maafkan aku. Saat dia berkata, bulu mata Ji Ningsuang berkibar, dan matanya tertutup dengan lelah. Tentu saja, pada saat ini, sebuah telapak emas menonjol keluar dari kekosongan dan membawanya pergi dari sisi dunia itu. Chapter 792. Secara tidak sadar, Ji Ningsuang membuka matanya, yang dilihatnya adalah setengah topeng hantu dan karakter pendendam yang menghisap darah. Gambar ini segera diperbaiki. Kamu Chen. Ji Ningsuang tiba-tiba membeku di sana. Lakukan sendiri. Ini adalah kebaikan manusia pertama, Ye Chen berkata dengan cepat sambil mengambil Ji Ningsuang kembali. Bantuan manusia bukanlah sesuatu untuk dibicarakan, tetapi untuk membayar kembali. Ji Ningsuang membuka Zhang Yuko, tapi itu kata kondensasi, hanya kabut air yang tersisa di mata yang indah perlahan terkondensasi menjadi es. Bang! Selama pertukaran singkat antara keduanya, raungan datang dari sisi yang berlawanan, karena Ye Chen tiba-tiba membawa Ji Ningsuang pergi, dan tangan pria besar itu kosong, meninggalkan sidik jari 5 besar di tanah. Siapa itu? Dengan marah terdengar segera, pria besar itu meratakan Gaotian dengan satu telapak tangan, dan memaksa Ye Chen dan Ji Ningsuang keluar. Siapa ini? Siapa pria yang memanipulasinya? Ye Chen menawarkan gasifikasi San Xingdao, Xianhuo dan Tianlei Dao kepada pria aneh itu, tetapi dia dengan cepat mundur dengan Ji Ningsuang. Dia adalah Kui, Ji Ningsuang berkata segera, Falun Wang adalah orang yang mengendalikannya. Raja Falun. Ye Chen mengerutkan kening dan memandang Ji Ningsuang dengan ragu, Raja Falun mana yang ditekan oleh mantan Raja Perang? Itu dia, kata Ji Ningsuang, dan dia tidak bisa menahan jepit bibirnya, selama bertahun-tahun, dia telah bersembunyi di Sekte Zhengyang dan dianggap sebagai yang tertinggi oleh leluhur Sekte Zhengyang, tetapi keberadaan tertinggi dari Sekte Zhengyang. Tampaknya Tuhan berkata bahwa raja tersembunyi dari Sekte Zhengyang adalah raja-raja.
Mata Ye Chen menjadi dalam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Wajahnya mengerang, Raja para Raja tidak mati, apakah Anda masih hidup? Tidak heran Zheng Yangzong akan memiliki begitu banyak jiwa yang sekarat. Berpikir tentang hal itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat Jining Xuang, dan penampilannya agak aneh. Tidak. Anda adalah gadis suci dari Sekte Zhengyang, pemilik cabang ke-9 istana, dan Sekte Zhengyang berikutnya untuk mengajar. Asteris Wang Liying itu benar untuk melindungimu. Kenapa kau berburu untukmu? Ini pertunjukan. Dia mengumpulkan garis keturunan khusus, dan dia ingin membuat garis keturunan yang lebih menentang langit. Jining Xuang menjawab, garis keturunan Xuan Lingku, garis keturunan Taoisme Sangguan Hanyu, garis keturunan Taiyin milik Huo Zun, garis keturunan ekaristikmu akan menjadi target rampasannya. Petik 2. Nafsu makannya tidak kecil. Ye Chen mencibir, untuk tujuan ini, dia tidak ragu untuk mengambil tindakan terhadap guru Anda berikutnya. Setelah mendengar ini, Jining Xuang tertawa pada dirinya sendiri. Baginya, semuanya akan terlihat sangat murah dalam menghadapi kekuatan tertinggi, darah tertinggi, dan kultivasi tertinggi. Berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi menggenggam lengannya dan menggigil pada saat ini. Dia bukan lagi tubuh mistik yang sombong, tetapi lebih seperti wanita rapuh, ditinggalkan oleh keluarganya, membuatnya merasa kesepian seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin, juga mengetahui pada saat ini, dia benar-benar mengerti rasa sakit Ye Chen yang didorong turun gunung. Bagaimana dia terlihat seperti Ye Chen kemudian, kenyataan kejam membuatnya semakin merasakan dinginnya dunia. Tiba-tiba, dia merasakan tangan hangat besar bersandar di bahu batu gioknya, dan arus hangat mengalir ke tubuhnya, membantunya untuk menghilangkan kekuatan membunuh di tubuhnya dan membantunya untuk melengkapi danhai yang langka. Detik berikutnya, matanya dipenuhi dengan air mata tidak bisa membantu tetapi meluap dan membelai pipinya yang indah. Apakah ini koran modern? Jining Xuang bertanya-tanya apakah dia menangis atau tertawa, dengan ekspresi mencela diri di wajahnya. Betapa bangganya dia saat itu. Tubuh misterius, legenda yang tak terkalahkan, adalah kesombongannya, mendorong orang yang paling penting dalam hidupnya, tetapi adegan berikutnya menunjukkan betapa konyolnya dia salah. Ye Chen luar biasa menyegarkan garis bawah mengejutkannya berkali-kali, membiarkannya tahu betapa konyolnya dia disebut bangga. Tapi masa lalu tidak pernah ditemukan lagi. Pemandangan hari ini sama ironisnya seperti dulu. Di sini, Ye Chen tidak memperhatikan bentuk aneh Jining Xuang, dan tatapannya menatap langit yang jauh. Di sana, ketiga tahunnya bertarung melawan Han yang aneh. Dapat dilihat secara samar-samar bahwa tidak satu pun dari ketiga taosnya yang digabungkan adalah lawan dari si besar, terutama Xian Huo dan Tianlei Taos, yang telah dipukuli hampir seperti bentuk aslinya. Itu tidak berbahaya, dan ketahanan dari kengerian membuatnya tak bisa berkata-kata, seolah-olah itu telah melebihi harapannya. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen menarik telapak tangan dari bahu Jining Xuangyu, menggerakkan pedang naga, dan membunuh masa lalu. 8 potongan liar. Dia sekuat sebelumnya. Setelah memasuki lingkaran perang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung pergi untuk serangan tunggal. Pisau emas Mangba dari Eitz-Las benar-benar tak tertandingi, dan Ling Tian meninggalkan langit. Melihat ini, pria besar itu menghancurkan 3 tubuh Ye Chen dengan 1 kapak, dan kemudian pergi dengan 1 kapak ke langit. Pound! Suara tabrakan logam segera terdengar, pedang Ye Chen menghancur seketika, Rao juga terkejut dengan punggung yang tertegun, lengannya sangat gelisah, tenggorokannya manis, dan seberkas darah mengalir keluar. Apakah produknya tergantung? Ye Chen menyeka darah yang tumpah dari sudut mulutnya, dan kemudian melangkah ke langit dengan 1 tangan untuk dengan cepat mencetak. Terlalu virtual Dragon Band. Dengan kesembronoannya, kurungan penjara Taixulong muncul seketika, dan pria aneh itu diselimuti ke dalam. Tentu saja, pada detik berikutnya, pria besar itu menghancurkan kandang Taixulong dengan kapak. 1 pedang adalah 1. Ye Chen telah menggabungkan Yuan Jian menjadi pedang, meledak dari sisi yang berlawanan. Hah! Pria besar yang baru saja keluar memiliki struk di tempat dan dadanya menusuk, tetapi baginya, dia pada dasarnya tidak terluka, sembuh dengan cepat, dan Ye Chen tertangkap basah oleh kecepatan. Feng Shenjue, Ye Chen adalah orang sembrono, dia seperti angin, hampir tidak ada bayangan. Feng Shen menikam guntur dan api abadi, membawa kekuatan menghancurkan layu melalui lubang, mendekati dahan. Tentu saja, meskipun pedangnya tak tertandingi, dia diletakkan di telapak tangannya oleh pria besar itu, dan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh pedang Cixiao tiba-tiba hancur olehnya. Melihat ini, Ye Chen Meng kemudian mundur, dan tiba-tiba meledak ratusan kaki. Han merespons dengan sangat cepat, dan ketika dia menyerang dalam 1 langkah, Tomahawk Ling Tian ditebang, dan kekuatannya mengubah Ye Chen menjadi percakapan. Di antara lampu listrik dan batu api, Ye Chen tiba-tiba mengangkat pisau Tyrannosaurus dan memegangnya di atas kepalanya untuk menghalangi. Kuang sial, pria besar itu menebas pisau naga dengan kapak, dan Ye Chen yang menebas untuk sementara waktu, memuntahkan darah. Feng Shenjue, hukuman Dewa Pedang Surgawi. 1 pedang adalah 1. 3 taos Ye Chen terbunuh, dan mereka semua adalah trik besar 1 struk.
3 lubang menyodok di belakang punggung Han untuk membantu Ye Chen menyelesaikan situasi yang sulit. Hall, pria besar itu meraung untuk pertama kalinya, meraung seperti monster, dengan suara gemuruh. Menyapu kapak, Ye Chen memberi gasifikasi pada tubuh San Xingtao dan menghilang di tempat. Tubuh peri api dan tubuh Tian Lei dia dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Menekan saya, Ye Chen mendengus dingin, menawarkan tripod Dewa Kekacauan dan peta Kyushu Suantian. 2 momentum pembunuh terhubung, dan setengah dari langit virtual hancur dan runtuh. Kali ini, lelaki besar aneh itu jujur, dan seluruh orang hampir hancur untuk berlutut di tanah. Rao adalah kekuatan bertarungnya. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa menahan penindasan gabungan Chaos God Ding dan Suzu Tiantu. Pada saat ini, Ye Chen bergegas ke depan, menyapu, dan memenggal kepala dahan di tempat. Jujurlah sekarang, Ye Chen mengolesi darah dari sudut mulutnya, dan menghancurkan kepala Han dengan telapak tangan terbang. Tentu saja, tepat ketika dia akan menghela nafas lega, pria besar yang masih pada saat terakhir tiba-tiba bergerak, dan memukul tomahawk dengan tajam. Sialan, Ye Chen bersumpah, tapi dia tidak berharap kepalanya dipenggal, dan pria besar itu masih bisa bergerak. Karena Han tidak diharapkan memiliki kekuatan serangan, ia dipukuli dengan tangan, dan seluruh orang diretas dan terbang keluar. Jika itu tidak mendominasi oleh tubuh suci kuno, ia akan diretas oleh Han di tempat. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.